minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala khairi khalqillah nabiyyina Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudah ila yaumil qiyamah. Nawina ta'aluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa' wal ifadata wal istifadata wal hatarata masuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al huda wa dalalata ala al khairi bi tigha wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Amma ba'du, faqala al musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana Allah bi 'ulumihi wa bi 'ulumi masyayikhina fid dharain amin. Arkanus salati Arkanus salati sab'ata asyara. An-niyatu wa takbiratul ihrami wal qiyamu fil fardi wa qiraatul fatihati. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kita kembali diberikan nikmat yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali melanjutkan pembahasan kitab Al-Yaqutun Nafis, dan insyaallah pada pertemuan kali ini kita sudah masuk pada di antara rukun-rukun sholat yang mana sudah kita mulai dari beberapa pertemuan sebelumnya, dan pada pertemuan kali ini kita masuk kepada rukun yang keempat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Membaca surat Al-Fatihah secara sempurna merupakan rukun di setiap rakaat. Artinya kalau sholatnya 2 rakaat maka akan 2 kali membaca Al-Fatihah. Ya, dan kewajiban tersebut entah dilakukan dengan cara hifdzon, artinya dia hafal kemudian melafalkan, atau talqinan, ditalqin oleh orang, atau nadhran fil mushaf, atau mungkin melihat dengan mushaf. Itu 3 opsi yang bisa dilakukan. Yang penting adalah orang yang sedang mendirikan sholat dia membaca surat Al-Fatihah. Baik itu sholat sir ataupun sholat yang jahar. Artinya tidak hanya pada sholat-sholat sir saja, tetapi sholat jahar pun juga berlaku tentunya Al-Fatihah. Begitupun bagi seorang imam maupun makmum maupun yang sholat sendirian. Nah, ini mungkin yang membedakan di antara mazhab Syafi'i dengan beberapa mazhab lainnya, di mana dalam pandangan beberapa mazhab lain ada yang tidak mewajibkan membaca Al-Fatihah bagi seorang makmum apabila dia sholat berjamaah. Tetapi dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i kita berpegang pada pandangan ini karena mayoritas kita bermazhab Syafi'i. Baik seorang makmum sekalipun ya dia membaca Al-Fatihah. Namun tentunya nanti akan menjadi problem ya, karena yang menjadi pertentangan sebenarnya ketika dibacakan Al-Qur'an perintahnya adalah disuruh kita untuk mendengar. Lalu kemudian bagaimana cara mengatasi hal ini? Pada hakikatnya para ulama Syafi'iyah maupun kalangan Syafi'iyah itu sudah terbiasa dengan cara yang nanti kita akan jelaskan setelah ini. Di mana dalam hal ini biasanya ketika sholat berjamaah itu dimulai dengan imam yang membaca secara jahar, lalu kemudian makmum mendengar. Nah, setelah imam membaca amin, maka diberi jeda sedikit sekira-kira waktu untuk seorang makmum atau makmum yang berada di belakang imam membaca Al-Fatihah sendiri. Ya, jadi tidak bertabrakan antara kedua kewajiban ya, entah itu kewajiban membaca Al-Fatihah atau kewajiban mendengarkan Al-Fatihahnya imam. Nah, itu sesuatu yang sebenarnya kalau kita sering hadir di majelis-majelis ilmu, utamanya dalam majelis fikih Syafi'i, itu kalau seandainya ada sholat berjamaah di sana itu biasa ya, biasa dilakukan dengan cara yang semacam itu. Beberapa orang yang memahami konsep semacam itu biasanya juga ketika menjadi seorang imam setelah membaca amin, kemudian memberi jeda sebelum membaca ayat lainnya, ya agar memberi kesempatan bagi makmum untuk melanjutkan atau untuk memulai bacaan Al-Fatihah. Sehingga makmum pun punya kesempatan untuk membaca Al-Fatihah dan makmum bisa melaksanakan kewajiban mendengar bacaan Al-Quran atau bacaan Al-Fatihah dari seorang imam. Nah, adapun bagi seorang masbuk, nah ini menjadi problem lain. Ketika seseorang itu dalam keadaan masbuk, maka apabila dia masih memungkinkan untuk membaca seluruhnya dan tidak ketinggalan di rakaat tersebut, maka dia dianjurkan atau bahkan diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah. Jadi sekira-kira dia selesaikan Al-Fatihah, imam belum berdiri dari rukunya, maka itu sudah dianggap dia wajib untuk mengerjakan atau membaca Al-Fatihah sampai tuntas. Tetapi kalau sekiranya dia membaca, lalu kemudian ketika selesai dia punya dugaan, maka imam sudah, ya tidak lalu bahkan mungkin sudah sujud. Maka ketika itu dia baca yang dia mampu saja, beberapa ayat yang dia bisa dapatkan, kemudian dia langsung kejar ruku karena sudah dianggap ditanggung oleh imam. Maka
dalil yang mengatakan bahwasanya imam menanggung bacaan Al-Fatihah makmum. Bagi kalangan madhab lain yang tidak mewajibkan Al-Fatihah bagi makmum itu dianggap pada kondisi normal. Sementara kalau dalam madhab Imam Syafi'i hadis tersebut itu digunakan atau diterapkan pada kondisi seseorang yang masbuk. Yaitu dalam hal ini ketika seorang masbuk tidak mampu membaca Al-Fatihah secara sempurna karena akan ketinggalan rakaat, ya, maka dia ditanggung Al-Fatihahnya oleh imam. Itulah penerapan hadis tersebut ya di berbagai kalangan madhab. Kemudian disebutkan bahwasanya syarat dalam Al-Fatihah ini ada 10. Jadi ada 10 hal yang perlu diperhatikan ketika kita membaca Al-Fatihah. Ini yang disampaikan oleh Syekh Mustafa Abdul Nabi dalam kitab Mu'nisul Jalis. Yang pertama adalah dia harus memperdengarkan Al-Fatihah tersebut kepada dirinya sendiri. Nah, ini juga mungkin sudah pernah kita bahas dalam beberapa rukun qauli seperti takbiratul ihram, di mana membaca secara sir itu bukan berarti membaca dalam hati. Karena membaca dalam hati itu tidak memperdengarkan sedikit bacaan pun. Ya, adapun yang dimaksud dengan bacaan sir adalah bacaan yang bisa diperdengarkan oleh dirinya sendiri minimal. Nah, kalau seandainya bacaan tersebut bisa didengarkan oleh orang lain, maka namanya jahar. Gitu. Jadi ketika dia melafalkan Al-Fatihah, itu dia harus mendengar bacaan Al-Fatihah itu setiap hurufnya, setiap tasydidnya, setiap harokatnya. Ya, baru disebut dengan memperdengarkan, sehingga itulah salah satu syarat daripada sahnya Al-Fatihah. Kemudian yang kedua harus dibaca secara tertib, secara berurutan. Artinya dimulai dari ayat 1, kemudian dilanjutkan ayat kedua, ketiga, keempat, kelima, sampai dengan ayat yang ketujuh. Ya, bukan dibolak-balik. Kalau sekiranya dia baca misalkan ayat 1, 2, 3, 5, 7, maka dia harus mengulang ke ayat yang keempat. Ya, begitupun kalau dia balik 6, 7, 1, 2, 3, maka yang baru dianggap 1, 2, 3, kemudian lanjut 4, 5, 6, 7. 6, 7 meskipun sudah dibaca di awal tadi, dia harus ulang lagi di akhir. Karena harus sesuai dengan urutan. Jadi sahnya Al-Fatihah ayat kedua ketika sudah selesai ayat Al-Fatihah ayat pertama. Jadi selama Al-Fatihah ayat pertama belum dibaca, maka Al-Fatihah ayat kedua sekalipun kita baca, itu belum dianggap sebagai bacaan wajib ya, sehingga harus diulang. Kemudian yang ketiga harus mualah, harus berturut-turut ya, harus bertali satu dengan yang lain ayatnya. Jadi setelah membaca ayat pertama langsung dilanjutkan ayat kedua, langsung dilanjutkan ayat ketiga, seterusnya sampai dengan ayat yang ketujuh. Kemudian syarat berikutnya adalah harus memperhatikan setiap huruf dan setiap tasydid yang ada di dalam Al-Fatihah. Artinya jangan sampai salah membaca. Nah, makanya penting untuk mempelajari ilmu tajwid terlebih dahulu ya sebelum kita apa namanya praktik dalam sholatnya gitu ya. Tapi dalam hal ini kalau sekiranya nanti kita wajibkan semacam itu, nanti ada kalangan nanti sudah saya mau belajar dulu nanti sholatnya nanti, itu salah juga ya. Dalam hal ini hanya sebagai menunjukkan kepada kita bahwasanya penting untuk belajar tajwid, belajar membaca Al-Quran, karena orang yang salah dalam membaca Al-Quran, salah huruf ya atau ketinggalan tasydid ya, atau bahkan melebih-lebihkan tasydid, maka itu dia sudah merusak Al-Fatihah. Nah, ketika Al-Fatihah rusak, maka akan menjadi problem nanti. Ya, akan menjadi problem dengan sholatnya. Entah dia harus mengulang Al-Fatihahnya atau mungkin batal sholatnya kalau seandainya dilakukan secara sengaja. Kemudian berikutnya syaratnya adalah tidak membaca dengan lahan. Ya, artinya tidak ada kesalahan dalam bacaan. Ya, di antara contoh lahan yang dapat membatalkan adalah lahan yang mengubah makna. Dalam hal ini contohnya seperti lafaz an'amtu ya atau an'amti. Ya sebenarnya kan an'amta, tapi dilubah harokatnya itu disebut dengan lahat yang dapat mengubah makna. Nah, kalau seandainya ada seseorang yang melakukan hal demikian, artinya merubah harokat misalkan ya dengan nantinya mengubah makna karena lahan yang mengubah makna, kalau dilakukan secara sengaja dan dia tahu bahwasanya yang benar itu bukan seperti itu dan dia mampu juga untuk membaca yang benar, maka batal sholatnya. Akan tetapi kalau dia dalam keadaan lupa atau dalam keadaan lalai tidak sengaja, maka batal bacaannya tapi tidak batal sholatnya. Artinya dia harus mengulang bacaannya. Jadi misalkan dia tidak sengaja terucap, maka dia hanya mengulang bacaannya, tidak perlu mengulang sholatnya. Kemudian adapun orang yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah sebagaimana yang benar, kecuali dengan cara lahan, maka tidak ada kesalahan baginya, sholat tidak dianggap sah karena ketidakmampuannya itu. Tapi wajib baginya untuk mempelajari Al-Fatihah. Kemudian syarat berikutnya adalah tidak dibaca dengan kiroat yang syad. Nah, kita ketahui bahwasanya kiroat Al-Quran itu ada kiroat mutawatir, ada kiroat ahad, ada kiroat syad, dan lain sebagainya. Nah, ketika membaca kiroat syad, maka tidak dianggap Al-Fatihahnya, dan bagi orang yang sengaja melakukan hal tersebut, maka tidak sah sholatnya. Kemudian berikutnya adalah membaca setiap ayatnya, artinya tidak meninggalkan satu ayat pun. Kalau baru dibaca 6 ayat berarti belum sempurna. Kalau dibaca 5 apalagi.
gitu ya. Harus dibaca ketujuh-tujuhnya, termasuk dalam hal ini adalah Al-Fatihah. Karena dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, Al-Fatihah merupakan bagian afwan, basmalah. Karena basmalah dalam mazhab Imam Syafi'i termasuk salah satu ayat daripada Al-Fatihah dan harus dibaca sebagaimana ayat lainnya. Artinya ketika ayat 2 sampai ayat 7 dibaca jahar, maka basmalah dibaca jahar. Ketika ayat 2 dan ayat 7 dibaca sir, maka basmalah pun dibaca sir dan wajib dibaca baik sir maupun jahar sesuai dengan ayat-ayat lainnya. Kemudian kalau seandainya di sini diberikan catatan, kalau ada seseorang yang ragu ketika dia sudah ruku, apakah atau menjelang ruku ya. Jadi ketika menjelang ruku ya dia ragu apakah saya sudah baca Al-Fatihah atau belum, atau mungkin saya sudah baca seluruh Al-Fatihah atau belum. Maka di sini kalau seandainya ada seseorang yang eh, punya keraguan, oh saya sepertinya belum baca semua Al-Fatihah, maka dia harus ulang semua Al-Fatihahnya. Tapi kalau keraguannya hanya sebagian saja, kayaknya saya masih kurang 2 ayat, maka itu fala syai'a alaih, ya, tidak ada sesuatu pun yang wajib baginya setelah itu. Jadi kalau dia meyakini atau ada keraguan saya belum baca Al-Fatihah keseluruhan, maka saat itu otomatis dianggap dia tidak apa namanya membaca Al-Fatihah. Artinya dia harus membaca dari awal secara sempurna. Tapi kalau sebagian saja yang dia ragu dia tinggalkan, maka tidak ada kewajiban baginya. Kemudian syarat berikutnya adalah membacanya dengan bahasa Arab, ya, membacanya dengan bahasa Arab dan tidak boleh diterjemahkan, ya, sekalipun tidak bisa berbahasa Arab, ya. Nah, jadi kalau seandainya ayat Al-Qur'an, utamanya Al-Fatihah yang dibaca, maka tidak boleh diterjemahkan ke bahasa lain dalam mazhab Imam Syafi'i. Beda halnya dengan zikir, ya, beda halnya dengan zikir atau doa. Jadi kalau rukun-rukun qauli yang sifatnya zikir dan doa itu masih bisa diterjemahkan kalau tidak mampu berbahasa Arab. Nah, tapi kalau Al-Fatihah harus dibaca dengan bahasa Arab sekalipun tidak mampu dalam berbahasa Arab tersebut. Kemudian syarat berikutnya adalah dilakukan saat berdiri atau saat kondisi di mana dia sholat. Artinya kalau dia sholat duduk, ya berarti dalam keadaan duduk itu, ya bukan dalam keadaan yang lain. Jadi kalau seorang takbiratul ihram berdiri, kemudian dia nyantai dulu, duduk-duduk, ya sementara dia mampu berdiri, baca Al-Fatihah, kemudian berdiri lagi, lalu kemudian ruku, maka tidak sah sholatnya. Jadi dia baca Al-Fatihah itu saat kondisi di mana dia berdiri atau pada sholat wajib atau dalam keadaan duduk kalau misalkan dia sholat dalam keadaan duduk dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah tidak meniatkan Al-Fatihah dengan sesuatu yang lain. Jadi kalau dia baca Al-Fatihah, maka niatnya adalah niat sebagai rukun sholat, bukan Al-Fatihah karena misalkan apa tabarrukan atau dengan niat-niat yang lain yang bukan bacaan sholat. Jadi niatnya harus qasdul qiraah, memang untuk membaca Al-Fatihah sebagai salah satu daripada rukun sholat. Nah, bagi seseorang yang tidak mampu untuk membaca Al-Fatihah, ya, maka dia boleh membaca 7 ayat, ya, 7 ayat yang secara huruf tidak kurang, ya, daripada huruf-huruf Al-Fatihah. Jadi kalau seandainya tidak bisa Al-Fatihah tapi bisa surat lain, maka dia boleh baca ayat lain gitu ya, atau surat lain. Yang penting jumlah hurufnya tidak kurang daripada jumlah huruf Al-Fatihah. Baik itu ayatnya berturut-turut atau mungkin lompat-lompat. Jadi satu ayat ini, satu ayat ini, satu ayat ini. Ingat syaratnya tidak boleh kurang dari huruf Al-Fatihah. Kalau tidak mampu juga, maka boleh membaca 7 jenis zikir, ya, 7 jenis zikir atau doa. Jadi dibaca zikir dan doa yang kita ketahui dan tidak boleh kurang hurufnya daripada huruf Al-Fatihah. Ya, kalau seandainya ada seseorang yang mampu sebagian Al-Fatihah dan sebagiannya zikir, ya maka lakukan kedua-duanya. Jadi sebagian dibacakan zikir, sebagian dibacakan Al-Fatihah. Ya, atau mungkin dibaca sebagian Al-Fatihah saja mampunya, ya, maka diulang-ulang saja itu tidak masalah. Begitupun ketika hanya mampu beberapa zikir saja, tidak sampai 7, maka otomatis yang dia mampu 3, misalkan dia ulang-ulang sampai dengan 7 kali. Jadi ibaratnya seperti itu. Jadi kalau tidak bisa keseluruhan Al-Fatihah, atau dalam hal ini tidak ada satu ayat Al-Fatihah pun yang dia mampu untuk baca, tapi dia mampu baca ayat lain, maka dia boleh baca ayat lain dengan catatan ayat tersebut tidak kurang hurufnya daripada huruf Al-Fatihah. Kalau tidak mampu baca ayat satu pun, tapi dia mampu zikir, maka boleh dengan zikir, tapi zikir atau doa ini tidak boleh juga kurang daripada Al-Fatihah hurufnya. Ya, kalau dia mampu sebagian zikir, sebagian Al-Fatihah, maka digabung keduanya. Tidak mengapa. Ya, dengan catatan yang sama tadi. Tapi kalau seandainya orang hanya mampu sebagian Al-Fatihah saja, tidak mampu yang lain, maka otomatis Al-Fatihahnya diulang-ulang sampai 7 kali. Ya, atau dalam hal ini 7 ayat. Begitupun dengan sebagian zikir saja yang mampu, maka diulang sebagian zikirnya sebanyak 7 kali, ya, dengan catatan yang sama sebelumnya. Ya, kalau sekiranya seseorang itu tidak mampu sama sekali membaca Al-Fatihah, ya, dan tidak mampu diganti pula dengan yang lain, meskipun sudah diterjemahkan. Nah, ini kan dalam konteks tadi ya kita bicarakan diterjemahkan bukan Al-Fatihah aslinya, tapi zikir dan doanya, gitu ya. Maka apa yang dilakukan? Maka dia berdiri saja diam sekira-kira
seseorang membaca Al-Fatihah. Jadi kalau tidak bisa baca apa-apa, ya sudah berdiri saja sekira-kira lama orang membaca surat Al-Fatihah, maka dianggap cukup saat itu. Wallahu a'lam, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini mengenai surat Al-Fatihah. Insya Allah kita lanjutkan berikutnya pada rukun yang kelima dan juga mungkin rukun yang keenam sekaligus, yaitu ruku dan tumakninah. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.